Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sira Herunisa, NIM F10811911073 dari kelas 4A reguler. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi panas dan perpindahannya, tema 6, subtema 3, pembelajaran keempat. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, materi, serta soal-soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai dari tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, 1. Dengan menuliskan kembali isi bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan pada media cetak atau elektronik secara lengkap. 2. Dengan mencari informasi, siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara mandiri. 3. Dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara tepat. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama. Di sini terdapat sebuah bacaan. Silakan anak-anak buka di e-book yang sudah Ibu kirim di halaman 4. Kita baca sama-sama ya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu bisa terjadi. Secara bergiliran, warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini dilakukan oleh warga masyarakat secara sukarela. Selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas, bagaimana dengan daerah tempat tinggalmu? Apa akibatnya bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, permasalahan sosial di sekitar kita. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai perannya di dalam masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai dalam Pancasila menjamin terjadinya masyarakat yang saling menghargai demi kepentingan bersama. Apa saja akibat yang akan terjadi bila anggota masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya? Salah satu akibatnya adalah terjadinya masalah sosial. Berikut ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, masalah yang pertama adalah sampah. Seperti dilihat dari gambar ini, nah, salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkusan permen dan makanan di ruang kelas, di halaman sekolah, atau di selokan dekat sekolah. Warga masyarakat membuang sampah dapur di parit, di saluran air atau di sungai. Sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor banyak berserakan sampai ke jalan raya karena tak tertampung di bak sampah. Hal ini terjadi karena banyak orang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang bertebaran di sekolah mengurangi keindahan sekolah karena tidak sedap dipandang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini mengurangi kenyamanan para siswa yang belajar di sekolah. Sampah yang berserakan di jalan raya mengakibatkan jalan tampak sempit, jalan menjadi kotor dan licin. Arus lalu lintas kendaraan menjadi tidak lancar dan membahayakan para pengguna jalan. Hal ini mempengaruhi kenyamanan para pengguna jalan tersebut. Nah, permasalahan sosial di sekitar kita yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantara kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar sawah-sawah dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkan membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Kemudian, permasalahan sosial di lingkungan sekitar kita yang ketiga adalah bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini akan menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Permasalahan sosial di sekitar kita yang keempat adalah kemacetan lalu lintas.
Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, di sini ada sebuah teks percakapan antara Made dan Benny. Mari kita baca. Made, ternyata banyak sekali permasalahan sosial di sekitar kita ya, Ben. Bahkan di sekolah kita saja ada beberapa masalah yang sering sekali terjadi. Padahal sudah banyak cara dilakukan untuk mengatasinya. Benny, iya, saya juga baru menyadari bahwa sebagian besar masalah itu terjadi karena ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Hak dan kewajibannya tidak seimbang. Made, saya juga baru menyadari sebagai anggota masyarakat, ketika suatu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat juga terganggu. Disitulah mulai muncul permasalahan sosial. Benny, saya setuju dengan pendapatmu. Kita punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk berbagi makanan dengan yang tidak membawanya, bukan? Made, kamu, tetapi kue ini memang enak sekali. Kue apa ini namanya? Rasanya saya belum pernah memakannya sebelumnya. Benny, saya bercanda. Made, ini bolu oleh-oleh khas kota Medan. Ibu mendapatkannya dari teman beliau yang baru kembali dari Medan. Ya, kue ini sangat terkenal di sana. Makanya sering dianggap sebagai oleh-oleh khas dari kota itu. Made, wah, kue dapat membuat sebuah kota dikenal banyak orang ya. Hebat. Bagaimana ceritanya? Nah, anak-anak, kalian bisa memerankan percakapan ini dengan teman kalian ya. Nah, di sini terdapat lagi teks bacaan. Mari kita baca sama-sama ya. Judulnya adalah Usaha Bolu Meranti Medan. Ada yang bilang kalau pulang dari Medan tanpa membawa bolu meranti, berarti ia tidak benar-benar pergi ke Medan. Ya, siapa yang tidak tahu bolu meranti? Tetapi ternyata bolu ini menjadi oleh-oleh khas Medan mulai tahun 2000-an. Sebelum itu, orang tidak tahu apa-apa tentang oleh-oleh tersebut. Bolu meranti adalah makanan berupa bolu gulung berbahan dasar telur dan tepung yang diisi berbagai macam isian. Untuk membuat bolu ini, diperlukan oven untuk memanggang adonan yang telah dibuat sebelumnya. Saat ini, ada berbagai isian untuk bolu ini. Ada isian keju, coklat, mocha, stroberi, dan kacang. Nama meranti berasal dari nama jalan di mana bolu ini pertama kali dijual untuk umum. Bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut, dan cukup tahan lama, meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Siapakah orang di belakang bolu terkenal ini? Nah, seorang ibu bernama Ailing suatu hari menitipkan bolu buatannya di toko milik salah satu kerabatnya yang berlokasi di Jalan Meranti. Ailing yang sedari muda dikenal suka memasak dan membuat kue ini, lama-kelamaan kewalahan dengan pesanan bolu yang dibuatnya, hingga suatu saat ia membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Namun, ia tetap menggunakan nama Meranti sebagai nama bolunya untuk menjaga agar pelanggannya ingin ingat akan bolu buatannya. Ailing tidak menyangka usaha ini dapat membuat kota Medan semakin terkenal. Banyak orang telah mendapatkan manfaat dari usahanya membuat bolu. Bahkan, ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas kota Medan. Nah, sekarang kita memasuki pada soal-soal. Di sini terdapat soal bagian pertama. Temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. 1. Siapkan sejumlah kartu pokok pikiran seperti contoh di bawah ini sesuai dengan jumlah paragraf pada bacaan permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, tadi kita kan sudah membaca tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Lalu yang kedua, bacalah kembali bacaan tersebut dan temukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskanlah pokok pikiran tersebut pada lembar kertas kecil yang telah kamu siapkan. 4. Diskusikan pokok pikiranmu dengan teman-teman di dalam kelompokmu. Berikan komentar dan saran yang membangun untuk setiap pokok pikiran yang dibuat temanmu. 5. Kelompokkan pokok pikiran yang sama pada setiap paragraf. 6. Ambillah sebuah karton, lalu tuliskan di bagian paling atas judul bacaan. 7. Buatlah garis-garis penghubung sesuai jumlah paragraf yang ada. 8. Tempelkan semua pokok pikiran yang dibuat teman sekelompokmu sesuai paragrafnya. 9. Buatlah sebuah paragraf untuk membuat kesimpulan terhadap bacaan tersebut. 10. Presentasikan hasil analisis bacaanmu di depan kelas. Soal bagian kedua, ayo berdiskusi. Dalam kegiatan ini, kamu diminta untuk membuat 2 pertanyaan berdasarkan bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu pada selembar kertas kecil. Tuliskan nama, pertanyaan yang jelas dengan menggunakan kalimat tanya yang tepat. Gulunglah kertas pertanyaanmu, lalu masukkan ke dalam sebuah wadah. Secara bergiliran, anggota kelompok mengambil gulungan kertas dari dalam wadah. Secara bersamaan, bukalah lembar pertanyaan yang kamu dapatkan. Lalu, tuliskan jawabannya di bawah pertanyaan tersebut. Tempelkan kertas pertanyaan dan jawabannya di salah satu dinding kelas. Lakukan kegiatan yang sama untuk pertanyaan kedua. Soal bagian ketiga, ayo mengamati. Ayo perhatikan sekelilingmu bersama dengan teman kelompokmu yang tinggal di daerah yang berdekatan. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarmu. Carilah informasi dari ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial apa saja yang terjadi di sekitarmu. Identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut dihubungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban keanggotaan masyarakat.
Sebutkan juga usaha apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Tuliskan informasi dan hasil identifikasi yang kamu lakukan di tabel berikut ini. Soal bagian keempat. Nah, soal bagian keempat ini mirip dengan soal bagian ketiga, tapi berbeda di lingkungannya saja. Yang soal bagian ketiga, lingkungan masyarakat, soal bagian keempat ini, lingkungan sekolahmu ya. Selanjutnya, soal bagian kelima. Berdasarkan bacaan usaha Bolu Meranti Medan, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana kue Bolu Meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? 2. Apa saja usaha yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? 3. Bagaimana pengaruh keberadaan Bolu Meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat di Kota Medan? 4. Bagaimana pengaruh keberadaan Bolu Meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat? 5. Apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.